Episode 54. Fanny kemudian melanjutkan obrolannya dengan Jill. "Kamu pernah ngerasain jatuh cinta nggak, Jill?" Sepintas kepala Jill langsung dipenuhi wajah Jeff. Wajah tampan itu, senyum manis itu, serta ajakan nikah itu, semua itu membuat Jill ingin berbagi kebahagiaan. "Iya, aku sedang merasakannya." "Oh ya," Fanny histeris. "Sama dong, ceritain sama aku, siapa yang berhasil ngebuat kamu jatuh cinta?" "Eits, bukannya tadi kamu yang mau cerita?" "Iya, kenapa malah jadi aku yang mesti cerita duluan?" "Oke, aku akan ceritain semuanya. Setelah itu giliran kamu." "Setuju. Aku udah lama memendam rasa pada seorang lelaki. Tapi aku nggak berani nunjukin perasaan suka ini ke dia. Aku takut ditolak. Banyak cewek yang nembak dia, tapi ditolak. Aku takut merasakan hal yang sama kayak mereka. Tapi sekarang aku bakalan berani nunjukin ke dia kalau aku suka sama dia. Sebab dia tadi bilang bahwa aku cantik. Itu pujian yang sempurna. Dia nggak pernah bilang begitu sama cewek. Dan dia mengatakannya kepadaku. So sweet. Beruntung banget cowok yang bakalan jadi pasanganmu." "Siapa cowok itu?" "Jeff Arnoldi." "Duar." Seperti mendengar sambaran petir, Jill kaget. Sudah lama aku mengharapkan Pak Jeff menjadi kekasihku. Bagaimana mungkin aku nggak seneng sewaktu merasakan ada sinyal bagus dari Pak Jeff. Jantung Jill rasanya hampir copot mendengar pengakuan Fanny. Tebak Jill, Fanny kini sedang salah paham mengartikan sikap Jeff. Jantung Jill melemah. Fan merasa percaya diri bahwa Jeff menyukainya. Lantas, kenapa diem aja? Sekarang giliran kamu yang cerita. Siapa cowok yang udah bikin kamu jatuh cinta? Aku kan juga pengen tahu." Jill tidak sanggup menjawab. Bagaimana mungkin ia mematahkan semangat Fanny yang menggebu-gebu? Bagaimana mungkin ia tega mengatakan bahwa lelaki yang dia cintai adalah lelaki yang sama? Ika menepuk-nepuk jidatnya saat pandangannya beradu dengan Jill. Ia menggeser posisi berdiri hingga kini berada di belakang Fanny. Telunjuknya kemudian menunjuk-nunjuk Fanny sambil mengatakan kata "gawat" berulang-ulang tanpa suara. Hanya mulutnya yang mangap-mangap. "Hei, kok bengong?" Fanny menepuk lengan Jill. Jill tidak tahu harus mengatakan apa. Seorang perawat masuk dan menghampiri Jill. "Nona Jill, bagaimana sekarang? Sudah baikan bukan?" "Sudah," jawab Jill. "Saya lepas infusnya." "Ya, Nona sudah diperbolehkan pulang." Perawat mendekati tiang infus dan mulai melepasnya dari tangan Jill. "Makasih, saya permisi." Perawat meninggalkan kamar setelah selesai dengan pekerjaannya. Perawat tersebut berpapasan dengan sosok pria di pintu. Tak lain Jeff. Jeff sudah tidak diinfus lagi. Pria itu terlihat baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kalau dia sedang sakit. Lihatlah. Dia tahu aku ada di sini tanpa aku memberitahukannya," bisik Fanny di telinga Jill. Wajahnya merah merona dan menunduk malu-malu, menunjukkan bahwa ia sedang salah tingkah. Jeff melangkah mendekati ranjang Jill. "Perawat sudah melepas infusmu bukan? Dan kamu sudah diperbolehkan pulang," ujar Jeff pada Jill. "Iya, Pak.
Bukankah seharusnya Bapak masih harus dirawat? Tanya Jill. Ya, aku memang masih harus dirawat. Tapi aku mau pulang saja. Jeff menarik lengan tangan Fanny hingga tubuh Fanny tertarik dan berdiri. Jeff menjauhkan Fanny dari kursi, kemudian pria itu mengganti posisi di mana tadi Fanny duduk. Fanny tersipu malu, lengannya disentuh oleh Jeff. Sementara Jill jadi bingung dan merasa serba salah dengan situasi itu. Aku ingin pulang bersama kekasihku. Kalau kekasihku sudah diperbolehkan pulang, maka tidak ada alasanku untuk tetap berada di sini. Aku ingin kamu saja yang merawatku di rumah, kata Jeff tanpa merasa canggung meski ia menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di kamar itu. Seakan-akan ia sedang memberi pengumuman kepada semua orang yang ada di kamar itu bahwa Jill adalah kekasihnya. Fanny berdiri kaku mengamati perbincangan Jill dan Jeff. Mukanya mendadak memucat dan terlihat shock. Sikapnya itu membuat Jill semakin bingung menentukan sikap. Jill bahkan belum sempat menceritakan kisah cintanya yang sudah kadung terjalin sebelum tahu kalau Fanny mencintai Jeff. Tidak salah kan kalau aku memintamu merawatku? Tanya Jeff. Bapak kan punya pembantu. Lebih baik Tata saja yang merawat Bapak. Jangan saya. Kau tidak suka dengan tawaranku? Apakah tawaranku ini salah? Tegas Jeff mengharap jawaban. Bola mata Jill melirik Fanny. Wajah Fanny terlihat semakin mendung. Ya sudah, sekarang cepat ikut aku, kita pulang bersama. Mobil sudah menunggu. Jeff berdiri, kemudian ia menoleh ke arah Fanny dan berkata, kamu juga boleh ikut bersamaku kalau mau. Yang lain juga boleh ikut. Enggak, Pak, terima kasih. Kami kemari menggunakan mobil umum perusahaan dan berencana sekalian menjemput Jill. Tapi biarlah kami bertiga kembali pulang dengan mobil yang sama. Permisi, ujar Fanny dengan suara serak dan berat. Ia terlihat terpukul, kecewa. Ia berlalu pergi. Edo masih duduk diam di kursinya sembari mengamati interaksi antara Jill dan Jeff. Ika terpaku di posisinya. Ayo, Jill, berkemaslah, kutunggu di mobil. Jeff melenggang pergi. Edo melirik Jill, kemudian bangkit berdiri. Jill, aku duluan. Lekas sehat. Ya. Makasih, jawab Jill. Ia menatap kepergian Edo hingga pintu tertutup. Gimana ini? Fanny ternyata punya perasaan sama Pak Jeff. Sementara kamu dan Pak Jeff udah duluan jadian. Ribet banget ini urusannya. Ika kembali menepuk-nepuk keningnya. Ikut bingung dengan situasi yang dialami Jill. Walau bagaimanapun, Jill dan Fanny adalah teman dekatnya. Tentu saja ia turut merasa bimbang dengan situasi itu. Ia kasihan pada Fanny yang merasa bertepuk sebelah tangan. Ia juga iba pada Jill yang tengah kebingungan menentukan sikap pada Fanny. Entahlah, aku nggak enak banget sama Fanny. Dia pasti terpukul atas masalah ini, ujar Jill. Entar Fanny juga bakalan terbiasa sama keadaan ini. Haduh, tapi entahlah. Ya udah aku pergi. Dadah. Ika berlari menyusul Fanny. Jill turun dari ranjang. Langkahnya tak bersemangat menuju keluar kamar. Selama ini, hanya Fanny yang menjadi penyemangatnya pulang ke mes.
Tapi sekarang semuanya berubah. Hubungan antara Jill dan Fanny seperti dibentengi dinding tebal sekarang. Dan Jill justru merasa enggan untuk kembali ke mes. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan pada Fanny setelah ini. Di sisi lain, Edo melangkah lebar mengejar Jeff. Ia mendapati Jeff di parkiran. Langkah lebar Edo mengiringi Jeff di sisinya. "Jeff, sahut Jeff tanpa menoleh ke arah sahabatnya. "Aku mau bicara." "Bicaralah. Maaf kalau aku ikut campur urusan pribadimu. Tapi kamu terlanjur menceritakan masalah ini padaku. Apakah misimu pada Jill sudah tercapai?" "Maksudmu?" Jeff menghentikan langkah dan menoleh ke arah Edo. "Apa kamu udah berhasil membuat Jill jatuh cinta padamu?" "Sepertinya begitu." Jawaban Jeff membuat Edo merasa gusar seketika waktu.